Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmat yang luar biasa besar kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini alhamdulillah bisa menghirup udara segar dan diberikan kesehatan yang maksimal. Semoga kita selalu berdoa bahwa semoga Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita sebagai makhluk ciptaannya yang pandai mensyukuri atas nikmat dan rezekinya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Bapak Ibu pemirsa, kawan pajak sahabat 441, alhamdulillah kita bertemu lagi di awal tahun 2025 dalam acara bincang-bincang perpajakan dengan santai di acara Menapak Mari Mengenal Pajak. Ini kali kedua karena minggu kemarin teman-teman kita sudah menyampaikan acara menapak yang perdana di awal 2025 berkaitan dengan PPh 21 dan PPN di tanggung pemerintah. Ini kali kedua dan kita akan membahas berkaitan dengan PSIAP, yaitu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, yang dimana tujuan pengembangan aplikasi perpajakan baru ini yaitu membentuk database wajib pajak sehingga semua terintegrasi dan terotomasi. Proses bisnis di PSIAP atau di Cortex yang dikenal oleh kita semua itu ada beberapa, dan salah satunya adalah proses bisnis registrasi yang nanti akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber yang sudah ada di studio 441. Bapak Ibu pemirsa sahabat 441 yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, tentu ada alasan dan akan kita ambil kenapa tema ini kita ambil. Yang pertama tentu karena Cortex ini baru dimunculkan 1 Januari 2025, sekitar 1 bulan lebih yang lalu. Ini banyaknya hal yang baru Bapak Ibu, sehingga kita perlu menyampaikan kepada masyarakat baik wajib pajak maupun masyarakat umum. Yang kedua, tentu fakta yang ada di KPP Madya Bandung, di TPT tempat pelayanan terpadu itu hampir tiap hari kami di sana menerima kunjungan wajib pajak, calon wajib pajak yang akan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Mereka minta dibantu untuk mendaftarkan diri melalui Cortex karena sudah tidak menggunakan lagi e-registration. Padahal pendaftaran bisa dilakukan di rumah, di kantor atau dimanapun. Cuma karena mungkin kanalnya edukasi masih sedikit, untuk itu kita mencoba untuk menambah kanal edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan serta edukasi tentang bagaimana cara pendaftaran wajib pajak ke dalam aplikasi Cortex. Bapak Ibu, saya tidak sendirian kali ini. Saya selalu ditemani oleh teman saya yang setia sudah cukup lama, 4 tahun Mas ya. Di sebelah saya sudah hadir teman saya yang cukup setia, Mas Ian Yanto Dwi Chandradi, yang kita kenal dengan Mas Chandra. Assalamualaikum Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Kita sekarang coba membicarakan dengan santai Mas ya. Karena ini penting sebenarnya. Ini awal dari calon wajib pajak menjadi wajib pajak Mas ya. Betul. Nah, jadi awal pendaftaran dan banyak yang memang karena kurang anal Mas, kurang kanalnya itu jadi agak sulit. Jadi wajib pajak harus jauh-jauh ke kantor kita Mas ya. Terus mengeluarkan biaya dan harus antri gitu ya. Maka kita coba membuat kanal berupa Instagram dan podcast untuk pendaftaran. Sebenarnya ada artikel, saya juga sudah buat artikel cara mudah mendaftarkan wajib pajak di artikel Pelita Online. Bapak Ibu bisa cek di sana. Kurang lebih demikian Bapak Ibu, dan ada di belakang layar yang sudah membantu acara ini. Terima kasih Mas Eko Sarjono yang expert. Ini bukan hanya expert di perpajakan Mas ya, tapi expert di bidang elektronik juga ekspor. Terima kasih Mas Eko Sarjono dan Mas Faisal yang sudah men-setting acara ini sehingga bisa
berjalan dengan lancar. Semoga menjadi ladang amal ibadah Mas Eko dan Mas Waisal. Allahumma amin. Sebelum masuk ke inti acara Mas nih, untuk NWP ya, mungkin biar masyarakat sekedar tahu ya, ini ada proses bisnis Mas ya, di Kortek yaitu registrasi itu mungkin bisa digambarkan sedikit Mas untuk ininya, proses bisnisnya. Ya Pak, jadi dalam proses bisnis registrasi di Kortek ini, di aplikasi Kortek, ini sudah ada terdiri dari 6 proses bisnis Pak. 6 ya? 6 ya. Yang pertama mulai dari pendaftaran wajib pajak. Nah ini akan kita bahas ya. Hari ini kita bahas pada pemirsa. Pendaftaran wajib pajak, di situ nanti ada pengusahaan pajak (EKPKP), ya. Kemudian pendaftaran objek pajak (PBB). Ya, sebentar Mas. Ya, ini ada di registrasi yang ya. Pendaftaran objek pajak Mas ya. Benar. Objek pajak bumi dan bangunan. Ini sebenarnya hal yang baru nih Mas di KPP Madya, karena selama ini kan kita tidak mengampu istilahnya ya. Sekarang karena ada perubahan peraturan PBB objek pajak di kita sekarang berubah peraturannya, yang tadinya di domisili maka sekarang terdaftar Mas ya. Jadi kita kebanjiran PBB nih, jadi teman-teman cukup gagap, jadi sebenarnya harus kita belajar lagi Mas untuk memberikan edukasi kepada ada sekitar 13 atau 14 Mas PP kita yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan. Monggo sekarang ya, lanjut Mas. Kemudian proses bisnis berikutnya tadi setelah yang pertama pendaftaran wajib pajak, kemudian pengukuran PKP, pendaftaran objek pajak PBB, dan yang keempat ada lagi penetapan lokasi pendaftaran, kemudian perubahan data dan status wajib pajak, serta yang keenam penghapusan dan pencabutan Pak. Dan ya NPWP dan PKP ya Pak. Ya. Dan kemudian pada kesempatan ini tapi kan kita nggak mungkin bisa bahas semua. Iya, kita waktu terbatas mungkin ya, 30 menit atau 40 menit. Di hari ini kita hanya akan membahas terkait dengan proses bisnis yang berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak. Khusus wajib pajak orang pribadi penduduk Mas ya. Ya, pemirsa sahabat 441, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang tata cara pendaftaran wajib pajak objek pajak orang pribadi penduduk ya Mas ya. Sebelum kita masuk ke inti Mas, ke aplikasi, mungkin ada bagaimana sih prosesnya, kenapa muncul dari non Kortek menjadi sekarang aplikasi Kortek, ini ada dasar hukum yang bisa digambarkan kepada pemirsa Mas. Iya Pak, jadi kalau dulu sebelumnya untuk pendaftaran kan melalui direct ya. Sekarang udah melalui Kortek. Kalau untuk ngomongin dasar hukum, ya. itu kan kita pasti yang pertama itu undang-undang. Undang-undang yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 Pak, tentang KUP, tentang umum dan tentang perpajakan. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian peraturan bawahnya ada Presiden Perpres ya. Perpres ya Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi. Oh ini ya dasarnya PSIA Mas ya. Dasar Kortek di sini. Perpres Nomor 40 Tahun 2018. Iya Pak. Kemudian PMK 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Dan serta peraturan Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan ya Pak, nomor PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti informasi administrasi perpajakan Pak Siap. Itu ada beberapa peraturan ya, dasar hukum munculnya PSIAP atau Kortes. Pemirsa sahabat 441, itu dasar hukum yang mendasari sekarang kita menggunakan Kortes, walaupun ada dinamika Mas ya di masyarakat sekarang lagi ramai, ada sempat turun naik, tapi ya mudah-mudahan kita doakan lancar. Dan alhamdulillah sudah yang ditunggu sudah keluar Mas. Peraturannya ya, peraturan 67 kalau nggak salah ya, tadi malam keluar ya. Itu tentang relaksasi yang mengatur tentang kalau keterlambatan Mas ya, antara pembayaran dan pelaporan. Sampai kalau nggak salah bulan Maret ya. Jadi sudah keluar. Jadi yang ditunggu wajib pajak tentang kesulitan dan ini sudah dikeluarkan pernya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, sudah ada pernya ke-67 tahun 2025 dan di sini disebutkan kalaupun sudah keluar STP-nya Mas ya, bisa dihapuskan secara jabatan gitu Mas ya. Jadi Ibu Bapak tidak usah khawatir untuk pelaksanaan Kortex walaupun ada dinamika di kita semua. Nah sekarang kita sudah masuk ke intinya Mas. Nanti pada saat kita mau mendaftar gitu kira-kira mungkin kan tidak langsung datang gitu Mas ya, harus ada data-data yang nanti harus disiapkan oleh
calon wajib pajak. Nanti calon wajib pajak yang sudah memenuhi unsur subjektif dan objektif gitu Mas ya, maka dia wajib mendaftarkan. Nah ini mungkin persyaratan apa aja Mas yang harus disiapkan untuk mengisi pendaftaran? Ya, jadi terkait persyaratan pendaftaran NPWP Pak. Ya. Ada beberapa hal Pak. Ya. Yang perlu disiapkan sebelum melakukan pendaftaran NPWP melalui Kortek. Yang pertama yang pasti KTP. KTP ini diperlukan sebagai dokumen identitas utama wajib pajak. Iya. Untuk ini verifikasi. KTP yang sudah tertata di Dukcapil ya, online ya. Pak, ya Pak. Iya. Jadi untuk verifikasi maka nanti diperlukan NIK. Yang terdaftar di KTP-nya itu. Yang nanti NIK itu akan jadi NPWP Mas ya. Sekarang kita tidak memberikan NPWP lagi ya. Iya Pak. Tapi NIK itu nanti 500 digit sesuai dengan NIK-nya. Iya. Kemudian yang kedua kartu keluarga. Kartu Ini keluarga. proses verifikasi status pernikahan dan data keluarga. Ya, untuk data-data istilahnya family tax unit ya, Ya, data unit keluarga. Oke. Kemudian nomor telepon dan email aktif. Ya. Sebagai sarana untuk menerima kode OTP ya, ya. atau verifikasi Pak. Betul, Dan betul. informasi Iya. perpajakan lainnya nanti. Kemudian informasi mengenai pekerjaan Ya. atau usaha yang dilakukan. Berikut dengan klasifikasi lapangan usahanya. KRP-nya Mas ya. Iya, benar sekali. Kemudian foto diri nanti diperlukan sebagai untuk verifikasi identitas yang nanti akan dicocokkan dengan data di Dukcapil Pak. Ya. Jadi kita foto terbaru ya, atau Iya. foto yang paling tidak sama dengan di KTP kalau Iya, salah ya. Iya. Kemudian alamat domisili atau alamat valid wajib pajak yang nantinya akan dimasukkan pada saat pendaftaran. Oke. Dan yang terakhir kita perlu Sarana juga ya untuk masukkan. Ya, Kalau ini mandiri Mas ya. benar sekali. Kalau mandiri. Nanti kan kita perlu masuk ke aplikasi Kortek, jadi kita memerlukan sarana berupa handphone atau laptop atau komputer yang pastinya terhubung dengan internet. Ya. Karena sudah menggunakan internet, Ya. jadi pastikan ada kuotanya gitu Mas. Nah sekarang kita memasuki tahapan pendaftaran Mas ya, supaya kita pelan-pelan saja biar ini jadi panduan teman-teman kita calon wajib pajak yang akan mendaftar. Jadi proses registrasi itu kan ada mulai dari tahapan registrasi dulu, masuk aplikasi, kemudian ada isi data gitu ya, kemudian ada proses akhirnya. Kita pelan-pelan saja Mas. Pertama silakan tahap registrasinya itu bagaimana caranya? Ya. Jadi untuk tahap registrasi ini yang pertama pasti buka laman Kortek Iya. melalui internet atau tadi menggunakan handphone atau HP atau laptop itu ya. Iya. Ke alamat juga di situsnya https://kortex.dgp.pajak.go.id. Ya. Silakan pemirsa sahabat 01, kalau mau menjadi wajib pajak dan akan mendaftarkan, masuk ke halamannya tadi disebutkan Mas ya. Kortex. Nanti ada tampilan saya nggak bisa ditampilkan ya. Kortex, masuk ke Kortex, nanti di situ ada gambaran di login gitu ya. Login, ada pendaftaran di situ Pak. Ya. Kemudian di situ nanti ada Bapak Ibu teman-teman wajib pajak bisa klik opsi daftar di sini. Iya. Ada di bawah Pak. Ya ada di bawah, jadi 2 baris paling bawah ya. Iya Pak. Di paling bawah itu ada aktivitas akun wajib pajak gitu ya. Benar, Itu untuk wajib pajak lama yang belum pernah masuk ke DJP online. Iya. Ya. Maka masuknya ke sana, tetapi untuk yang sama sekali belum ber-MWP dan akan mendaftarkan WP, diklik yang daftar di sini. Oke. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi maka nanti pilih jenis wajib pajak perorangan. ya, Untuk pendaftaran NPWP. ya setelah diklik tadi Mas ya, setelah diklik daftar di sini nanti muncul ada pilihan Mas ya. Iya Pak. Nah, nanti dipilih yang Perorangan. perorangan, gambar paling kiri Mas ya, gambar Iya. orang ya. Oke, kemudian Kita akan menampilkan pertanyaan nanti Pak. ada pertanyaan. Apa wajib pajak memiliki NIK? NIK. Iya. Nanti tinggal dipilih. Ya, wajib pajak Ya. memiliki NIK. Oh iya, jadi ada 2 pilihan ya. Iya Pak. Wajib pajak memiliki NIK atau tidak memiliki gitu ya. Jadi diklik yang memiliki NIK. Kemudian tampilan berikutnya kemudian muncul 2 jenis registrasi. Iya. Aktivasi NIK atau NIK untuk mendaftarkan NIK sebagai NPWP. Iya. Atau opsi satunya hanya registrasi. Ya. Jadi jika hanya memerlukan akun Kortex tanpa mengaktifkan NIK sebagai NPWP. Ya.
Bapak Ibu sahabat pemirsa sahabat Malam 1, pelan-pelan. Jadi nanti setelah diklik daftar di sini ya, kemudian muncul pilihan orang pribadi. Setelah diklik orang pribadi nanti muncul ada pilihan nick dan tidak punya nick. Kita pilih yang punya nick. Nanti di situ setelah diklik punya nick ada dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendaftaran dengan aktivasi nick. Yang kedua hanya registrasi. Yang hanya registrasi ini biasanya untuk seorang istri Mas ya, yang NPWP-nya menginduk ke suami, tetapi istri ini mau masuk ke Cortex. Jadi cukup dengan hanya registrasi. Tetapi yang Bapak atau seorang yang akan mendaftar ke NPWP dipilih pendaftaran dengan aktivasi nick gitu ya Mas ya, diklik di situ. Kemudian mungkin saya Mas tahap isi kedua yaitu isi data itu Mas ya. Nanti muncul ada berapa item Bapak Ibu yang harus diisi. Nah ini pastikan bahwa data yang Bapak Ibu isi itu benar sesuai dengan KTP dan KK Mas ya. Nah, nanti untuk di tahap kedua ini kurang lebih ada 7 tahapan pengisian Pak. Oh, 7 tahapan ya? Cukup panjang Mas ya? Iya Pak, jadi kita masuk ke dashboard Cortex-nya, kemudian mengisi data-data pribadi. Iya. Nah di sini datanya itu apa aja? Yang pertama untuk isi identitas wajib pajak. Identitasnya ya? Ya, kemudian detail identitas wajib pajak Mas ya? Iya betul. Kemudian isi detail kontak, kemudian ketiga isi orang terkait atau orang terkait, ya, kemudian isi data ekonomi, ya. Kemudian alamat, kemudian verifikasi identitas, dan terakhir pernyataan wajib pajak. Ya, kita coba dulu pelan-pelan isi identitas wajib pajak Mas. Jadi ya, kita masuk ke pertama ya, halaman pertama dari isi identitas. Ya, jadi di isi identitas ini Mas, nanti harus mengisi seperti nama lengkap, kemudian nama lahir, jenis kelamin, status pernikahan, nik, nomor KK, dan seterusnya itu Pak. Ya. Kemudian pastikan bahwa data yang dimasukkan ini sesuai dengan dokumen resminya. Iya, sahabat 01, jadi pada saat proses pengisian identitas itu memang harus sama persis dengan KTP Mas ya. Iya Pak. Termasuk nanti ada permintaan isi ibu kandung ininya, jadi harus sesuai dengan kakaknya. Gitu. Makanya kita butuhkan nik sama kakak untuk melihat data apa saja yang diminta di Cortex biar sama persis, karena begitu tidak sama akan gagal Mas ya, penyimpanannya itu akan gagal. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang akan mengisi ini hati-hati betul karena harus sama persis, termasuk dengan gelar atau apapun yang ditambahkan di nama itu memang harus sudah tertata di Dukcapil Mas ya. Terus lanjut Mas. Kemudian selanjutnya di kolom detail kontak wajib pajak. Iya. Ini kita untuk memasukkan alamat email dan nomor telepon yang aktif. Jadi nanti ada klik tombol verifikasi dan sistem akan secara otomatis mengirimkan kode verifikasi ke nomor ponsel yang didaftarkan Pak ya. Iya. Pastikan ada pulsanya untuk menerima SMS ya. Ya. Kemudian tinggal dimasukkan kode verifikasi di kolom yang tersedia untuk verifikasinya Pak. Nah, apabila setelah beberapa saat kode verifikasi belum diterima, masih belum diterima di alamat email atau nomor teleponnya, tinggal klik resend Pak, nanti bisa dikirim ulang. Iya. Gitu, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu untuk verifikasi ini email dan nomor, mohon kalau bisa emailnya yang biasa digunakan, karena beberapa pengalaman email memang khusus untuk perpajakan ya, tapi jadi akhirnya lupa password Mas ya. Jadi gunakan saja email yang biasa digunakan Bapak Ibu yang dibuka setiap hari, sehingga selalu ingat. Jadi ada kalau untuk verifikasi masalah password dan sebagainya bisa selalu dibuka Mas ya. Dan biasanya agak lama, jadi kalau memang klik verifikasi ditunggu saja, mungkin 1, 2, 3 menit Mas ya. Karena nanti klik lagi resend akan lama lagi gitu ya. Begitu masuk ke email biasanya sudah tidak berlaku email itu ya, ini verifikasinya. Jadi, ya, jadi ditunggu dulu kalau Bapak Ibu memverifikasi email atau nanti nomor HP-nya, ditunggu beberapa saat sampai keluar baru diisikan. Karena hati-hati kalau meresend kembali biasanya akan lama lagi, dan verifikasi yang lama itu akan tidak berlaku. Dan kalau bisa, kalau memang ada perubahan nomor telepon nanti pada saat pendaftaran dan sudah jadi NPWP sudah jadi dan akan melakukan perubahan, langsung segera dirubah Mas ya. Karena setiap nanti permintaan OTP juga nanti lewat ke sana ya. Iya. Jadi mohon diingat untuk email dan nomor teleponnya. Monggo Mas. Ya. Kemudian yang ketiga pengisian
orang terkait Pak. Oh, yang terkait ya. Jadi kolom nanti yang ada ya. ditambahkan pihak terkait, nanti ada menu pihak terkait pada kolom yang ada. Contohnya seperti orang tua gitu ya, istri, anak, gitu ya. Dan nanti yang dimaksud pihak terkait ini yang memiliki hubungan tertentu dengan wajib pajak ya. Tadi pasangan, iya, atau istri, kemudian anak, atau cucu, orang tua, ya Pak. Tapi ini apa opsional Mas? Apa wajib ya? Opsional ya? Enggak, tidak wajib kalau di sini. Pada saat kami di depan memandu memang saya kira nggak semua orang kita ya, orang pajak juga bisa memandu BP ya. Karena kita kan sudah terdaftar lama Mas ya, jadi kita lupa cara daftarnya. Jadi ini juga sebenarnya untuk edukasi ke teman-teman kita juga ya, agar nanti kalau ditanya orang cara daftar bisa menjelaskan Mas ya. Jadi itu Bapak Ibu, ada orang terkait itu orang yang terdekat dengan kita, istri atau suami atau anak atau orang tua gitu Mas ya. Dan ini opsional sebenarnya, cuma bagus diisi kalau ada. Jadi untuk sebagai data family tax ini. Iya. Nah kemudian keempat nanti pengisian data ekonomi Pak. Ya. Jadi tinggal klik data ekonomi. Iya, ada di nanti, pilihan ya situ. Iya Pak, benar. Nanti sebelum mengisikan data ekonomi ini kita harus menentukan misalnya kita usahawan atau menjalankan kegiatan usaha tadi, metode pembukuannya yang akan digunakan itu apa gitu Pak. Metode pembukuannya ya. Iya Pak. Yang nanti kita udah seperti laporan keuangan gitu Mas ya. Benar sekali Pak. Atau pencatatan sederhana dan sebagainya gitu. Iya. Kemudian tadi periode pembukuannya. Iya. Januari Desember. Yang normal itu biasa 1 Januari sampai Desember ya Mas ya. Asal memang yang April Maret gitu ya, tapi itu hampir jarang lah ini. Iya. Kalau untuk kita mungkin Januari Desember gitu. Yang normal saja. Kemudian setelah kemudian terisi nanti tinggal dilanjutkan menambahkan KL-nya atau klasifikasi lapangan usaha dengan cara menekan tombol tambah. Nah ini saya ingatkan kepada pemirsa semua, kawan pajak sahabat baru satu. Dari beberapa pengalaman saya Mas memandu, itu memang kalau bisa saya sarankan tidak menggunakan HP Mas. Karena di beberapa HP untuk KLU ini tidak muncul Mas. Muncul jadi dia biasanya stuck di situ, berhenti di situ. Karena pilihannya nggak ada, jadi nggak bisa melanjutkan. Jadi kalau bisa, kalau memang sangat penting itu silakan daftar menggunakan laptop atau komputer. Atau kalau memang nggak ada ya ke warnet ada sekarang masih ya. Jadi kalau bisa jangan menggunakan laptop. Memang ada beberapa HP karena ada beberapa jenis HP yang tidak memunculkan KLU, jadi stuck di situ. Dan pada saat kita balik lagi kan login lagi Mas ya. Itu nanti stuck berhenti di verifikasi email Mas. Karena emailnya sudah tidak mau lagi. Karena pengalaman 3 orang yang saya pandu gagal di situ Mas. Jadi makanya saya sarankan untuk tidak menggunakan HP langsung saja. Karena nanti solusinya Bapak Ibu harus ke KPP, dimanapun KPP-nya. Karena hanya bisa dibantu oleh petugas TPT. Jadi menggunakan kortes pegawai. Itu baru bisa nanti dibuatkan NWP. Jadi sudah tidak bisa lagi menggunakan secara mandiri Mas. Jadi hati-hati Bapak Ibu masalah clue ini, karena HP ada yang tidak memunculkan clue itu. Saya coba dulu ada X gitu Mas, jadi nggak bisa dipilih. Jadi lebih baik menggunakan laptop atau komputer. Itu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Moga silakan. Nah, nanti di sini kita kali kita untuk mengisi sumber penghasilan. Sumber penghasilannya ya. Ada 4 kolom pilihan, yaitu yang pertama karyawan, kemudian karyawan itu seperti kita karyawan Mas ya, PNS, karyawan swasta ya. Nah, kemudian yang kedua pekerja bebas. Pekerja bebas itu swasta gitu ya? Swasta ya. Kemudian usahawan itu jualan gitu ya. Usahawan itu ya, termasuk jasa gitu ya, yang tukang cukur gitu sama swasta. Usahawan gitu. Kerjaan bersau ya luar biasa. Kemudian ya, nanti setiap pilihan sumber penghasilan ini akan menjadikan kolom yang berbeda-beda Pak. Iya. Jadi jika memilih sebagai karyawan, nanti diminta untuk mengisikan KLU, deskripsi keterangannya KLU-nya, kemudian tempat kerjanya gimana, dan besarnya penghasilan per bulan. Iya. Kemudian untuk yang profesional pekerja bebas, sebagai sumber utama penghasilan nanti akan digunakan untuk mengisi KLU juga, deskripsi KLU-nya, tempat kerja, kemudian trademark atau bisnis merek dagangnya gitu ya. Iya. Kemudian income per bulannya juga, penghasilan per bulannya. Kemudian untuk yang kegiatan usaha atau bisnis activity,
diminta untuk mengisi KLU, kemudian deskripsi KLU-nya, kemudian merek dagang atau usahanya, kemudian penghasilan butuh setahun, penghasilan butuh setahun, perkiraannya berapa, iya, kemudian tanggal izin usaha dan jumlah karyawannya kalau ada, dan yang pilihan terakhir tadi lainnya, jika dipilih lainnya sebagai sumber utama penghasilan, akan diminta untuk mengisi KLU, kemudian deskripsinya, tempat kerja, merek dagang usahanya, kemudian besarnya income per bulan, kemudian izin usaha, tanggal izin dan karyawan kalau ada Pak. Iya. Ini izin ini mandatori Mas ya, jadi tidak bisa dilewati ya. Kawan pajak, sahabat 41, memang pada saat saya memandu beberapa orang itu memang untuk di KTP Mas, di data pekerjaan itu biasanya umum Mas, wira swasta gitu. Sementara di kita itu lebih detail ya, misalnya dia jasa penjualan apa gitu ya. Jadi memang harus hati-hati Bapak Ibu untuk memilih KLU-nya di sini. Jadi kalau memang di KTP-nya wira swasta itu pilih yang paling mendekati. Nanti ada pilihan-pilihan di situ. Makanya kalau di HP nggak kelihatan, tapi harus di laptop atau di komputer, maka bisa dipilih yang mendekati. Misalnya dia sopir ojek misalnya, yang mendaftar itu harus di seperti jasa transportasi gitu Mas. Tapi di KTP-nya sebenarnya dia wira swasta, tulisannya seperti itu. Jadi hati-hati untuk Bapak Ibu yang akan mendaftarkan, pilihan KLU-nya paling tidak mendekati. Gambarannya gitu Mas, ininya, monggo. Ya, setiap kolom itu nanti ada tandanya Pak. Ada tanda nomornya. Iya. Itu wajib ada isinya. Oh, ada mandatori harus diisi ya, nggak bisa nggak opsional. Yang tadi opsional ya, yang terkait itu Mas ya. Iya. Nah, kemudian nanti pengisian alamat. Jadi harus mengisi detail alamat untuk proses pendaftaran diperlukan minimal satu alamat utama, yaitu alamat domisili yang bersangkutan ya. Iya Pak. Iya. Jadi nanti terdapat beberapa pilihan jenis alamat pada alamat tersedia Pak, yaitu mulai dari alamat domisili, kemudian alamat aset kalau punya ya, di luar dari domisili, alamat korespondensi dan alamat KTP. Iya. Jadi diperlukan minimal satu alamat utama. Iya. Yang harus domisili ya Pak. Ya paling nggak sama lah dengan KTP gitu aja. Dan nanti kalau misalnya untuk pengisian RT RW, jika nggak tahu kan kadang ada merokan rumah nggak ada RT RW-nya, itu diisinya nggak ada RT. Kalau kosong 3 kali Pak, ya jadi 3 digit. Tempat saya di Jogja itu nggak ada RW-nya Mas. Namanya nama, bukan RW 4 kita nggak. Jadi hanya dikenal dusunnya, dusun Blondong gitu kalau tempat saya. Ada yang memang dikenal RW 1, RW 2 gitu. Jadi suruh kasih 000 gitu Mas. Iya. Oke. Kosong 3 kali Pak ya. Kemudian biometrik data ini diisi untuk menentukan lebih lanjut lokasi alamat wajib pajak dengan menandai lokasi di map atau peta Pak. Jadi petanya ya? Iya Pak. Spasialnya kalau di Pak. Nanti setelah berhasil verifikasi, tinggal klik next Pak. Next berikutnya bagi individu dengan NIK alamat identitas nasional juga wajib diisi Pak. Harus diisi ya Pak. Nanti apabila alamat NIK sama dengan alamat domisili, gunakan nomor copy from domisili aja. Jadi di pilihan itu ada. Saya waktu kemarin juga ada pilihan, jadi tidak usah ngetik lagi Mas ya. Tinggal diklik itu nanti muncul sama dengan yang di atasnya. Kali aja Pak. Iya. Ini alamat identitas nasional wajib diverifikasi dengan Dukcapil. Jadi klik verifikasi. Jadi setelah diklik yang sama dengan di atas, yang sudah diketik di atas, nanti akan ada verifikasi dengan Dukcapil ya Pak. Kalau berbeda, yakin pasti tidak bisa disimpan. Kemudian keenam, verifikasi identitas Pak. Ini cukup panjang ya sebenarnya. Jadi kalau harus hati-hati ngisi-ngisi gitu ya. Iya, jadi kayak proses bisnis ini aja satu, kalau kita ngomongin detail itu sebenarnya panjang ya. Pas dilakuin sebenarnya nggak yang seribet atau sepanjang ini gitu Pak. Kalau dijelaskan memang panjang, tapi kalau dilaksanakan mah sebenarnya kalau lancar Mas ya. Kalau lancar sebenarnya nggak begitu lama lah, setengah jam selesai kan. Betul ya Pak. Nah, nanti di verifikasi identitas ini Pak, nanti dengan mengupload foto. Upload foto atau foto langsung ya? Bisa ya, foto langsung. Itu nanti untuk dicocokkan dengan data Dukcapil. Jadi
unggah foto ini nanti benar Pak dilakukan dengan cara yaitu langsung dari kamera. Iya, langsung dari kamera. Unggah apa ada. Jadi nanti setelah dilakukan verifikasi bisa diklik next itu aja Pak. Cuma saya ingatkan kepada pemirsa yang akan mendaftar bahwa fotonya memang harus sama dengan foto yang di Dukcapil ya. Karena seingat saya kalau di Dukcapil itu fotonya nggak pakai kacamata dan sekarang pakai kacamata ditolak Mas gambarnya. Jadi harus sama persis dengan di foto di KTP-nya. Kita ada coba beberapa yang pakai topi juga nggak mau dia ini. Sama kalau pagi kita kalau foto absen gitu Mas ya. Foto kalau pakai topi kan nggak bisa tuh Mas. Harus diangkat sedikit. Ini juga sama nanti pada saat verifikasi foto Bapak Ibu harus sama dengan dilihat di KTP-nya. Kalau nggak pakai kacamata ya pakai copot kacamata dulu untuk bisa diverifikasi. Karena pasti akan gagal gitu. Ya, semoga Mas. Kemudian yang terakhir nanti isi pernyataan. Isi pernyataan ini sebagai langkah terakhir Pak. Jadi ya, ada pilihan ya. Iya Pak, ada checkbox atau kotak centang itu terdapat kalimat dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap dan saya setuju untuk menggunakan afirmasi pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan. Ya. Ini nggak usah ngetik ya Mas ya? Ini sudah ada ya? Tinggal nyentang aja ya? Jadi centang dan wajib pajak juga ya ini perlu membaca juga gitu. Iya. Jadi karena kan baca dulu lah pernyataan Pak. Iya. Jangan main centang aja gitu. Iya Pak. Nah sebelum dilakukan centang pada kotak persediaan itu diharuskan untuk memeriksa kembali data yang tadi diisi tadi Pak. Pastikan datanya sudah lengkap, sudah benar. Iya. Jadi dari mulai isi data apa tuh tadi, nama, alamat, email gitu ya. Iya Pak. Terus orang terkait, KLU, dan terakhir geospasialnya. Kalau sudah benar, silakan dicentrang dulu pernyataannya, kemudian diklik kirim pengajuan. Oke, jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kita sampaikan secara pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa untuk panduan Mas ya. Jadi teman-teman yang mau ini nggak usah ke kantor kita ya Mas ya, jauh-jauh udah pakai ojek segala macam, mendingan di rumah bisa dibaca atau sekali lagi bisa dilihat di artikel, banyak artikel yang berkaitan dengan cara pendaftaran NPWP bisa dijadikan panduan Mas. Ini salah satu kanal ya. Ini salah satu kanal aja. Saya udah bikin Mas di peta online bisa dibaca di sana cara mudah pendaftaran NPWP. Ya, setelah dikirim pengajuan otomatis nanti masuk ke setelah proses pendaftaran ini tahap akhir ya Mas, ini tahap akhir. Di tahapan akhir pendaftaran tadi setelah kirim pengajuan nanti sistem proses akan memproses permohonan secara online. Nanti ada notifikasi gitu ya, terakhir ada notifikasi pendaftaran berhasil gitu ya. Itu berarti sudah berhasil. Jika proses pendaftaran berhasil maka mungkin permohonan itu tadi berhasil. Setelah selesai maka nanti sistem proses akan mengirimkan nomor NPWP dan cetakan NPWP berbentuk PDF ya sekarang tuh Pak ya. PDF melalui alamat email yang mendaftarkan berikut dengan surat keterangan pendaftarnya. Jadi adalah NPWP-nya kan yaitu sekarang 16 digit nik itu Pak untuk orang pribadi Pak ya. Jadi sudah sah menjadi wajib pajak. Iya, jadi dan tentu ada kewajiban-kewajibannya gitu Mas ya. Nanti kita bahas suatu saat kewajiban-kewajiban wajib pajak baru Mas ya. Nah, itu nanti NIK-nya sudah sah menjadi NPWP ya. Kemudian kalau nanti istrinya mau juga menjadi wajib pajak nanti bisa cukup dengan tadi registrasi only ya, hanya pendaftaran. Jadi itu Bapak Ibu kurang lebihnya gambarannya dari mulai awal kita masuk ke Cortex yaitu daftar di sini, kemudian dipilih perorangan, kemudian pilih NIK dan kemudian mendaftar, kemudian isi yang diperlukan di sini di sana sesuai dengan identitas KK dan KTP-nya. Kemudian setelah selesai klik lanjut ke pendaftaran maka akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil dan sudah sah menjadi wajib pajak gitu Mas ya. Oke. Monggo silakan. Alhamdulillah rasanya sudah berapa? Setengah jam ada Mas? Ada setengah jam ya? Cukup ya? Jadi itu Bapak Ibu kurang lebih gambaran proses bisnis pendaftaran NPWP yang kita sampaikan, semoga bermanfaat Bapak Ibu karena saya sendiri di TPT sering mandu ya, sebenarnya nggak perlu ke kantor kita. Bapak Ibu jauh-jauh ke sana harus mengeluarkan ojek, mengeluarkan biaya, cukup di rumah saja
bisa lihat tata cara pendaftaran melalui kanal baik Instagram atau YouTube kebanyakan Mas ya. Yeah. Di YouTube ada, di artikel ada, di podcast juga ada. Jadi tidak usah repot-repot ke kantor kita. Tapi saya ingatkan lagi tadi, kalau bisa jangan menggunakan HP tetapi menggunakan laptop dan komputer, karena memang ada kendala tadi. Ada beberapa jenis komputer yang memang tidak bisa memunculkan KLU-nya. Jadi kalau bisa menggunakan laptop, karena kalau sudah memakai itu kan dan ada stuck di situ, maka Bapak Ibu memang harus ke KPP terdekat, karena harus hanya petugas TPT yang bisa mendaftarkan lagi. Saya kira itu. Terima kasih Mas Chan. Mudah-mudahan kesimpulannya bisa hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan nilai ibadah bermanfaat Mas Chan, sumber saya dan Mas Eko dan Mas Faisal. Kita semua yang menyaksikan acara ini mendapatkan manfaat dan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Terakhir sebelum kita tutup, ada informasi Mas mungkin yang paling penting. Ya. Monggo silakan tentang kewajiban SPT. Oh iya. Untuk ke pemirsa silakan. Bapak Ibu terkait kewajiban SPT tahunan. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu orang pribadi jangan lupa untuk penyampaian SPT tahunannya berakhir di bulan depan, tinggal 1 bulan lagi Pak ya. 31 Maret. Iya. Dan betul. Sekarang sudah berjalan konteks, namun untuk tahun pajak 2024 Bapak Ibu melaporkan kewajiban SPT masih menggunakan DJP online. Iya, betul. Jadi saat ini DJP online sudah masih dipakai untuk memenuhi ke pelaporan di 2024 ke belakang Pak ya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu orang pribadi itu masih ada 1 bulan Bapak Ibu. Jadi monggo silakan dipercepat ya laporannya. Biar cepat dan bagus. Iya, semakin cepat semakin bagus. Biar kalau mepet soalnya untuk hindarin penurunan traffic. Iya. Ini di DJP online dari padahal karena susah nanti ya. Verifikasinya tentunya kelamaan. Iya. Jadi di yang udah siap, udah punya bukti foto, mungkin bagi Bapak Ibu yang sebagai pegawai tinggal dilaporkan saja. Kemudian untuk badan nanti 30 April tetap ya. Ya, cukup Mas San. Alhamdulillah, itu informasi sangat penting untuk kita semua. Kewajiban yang harus disampaikan yaitu SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan. Tapi jangan lupa kalau Bapak Ibu lupa password, lupa PIN, silakan ke kantor untuk mendapatkan kembali, ingat kembali PIN sama passwordnya, atau menggunakan kanal lain. Ada berbagai kanal yang bisa digunakan untuk mencari PIN kembali Mas ya, di Budaya 200 dan kanal lainnya. Demikian acara yang kita sampaikan pada pagi hari ini, sekaligus kita tutup. Terima kasih sekali lagi Mas Chan, Mas Eko, Mas Faisal, dan alhamdulillah kita tutup dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Terima kasih Mas Chan. Barakallahu.